Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 3 orang akan memaparkan materi terkait dengan modal Ventura Syariah. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan membahas terkait dengan konsep dasar modal venturasi syariah beserta sejarahnya. Nah, konsep dasar venturasi atau venture capital merupakan bentuk kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, namun umumnya belum memenuhi persyaratan pembiayaan perbankan konvensional, di mana pembiayaan venturasi tidak hanya berorientasi pada penyediaan dana, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dalam manajemen, pendampingan usaha, serta transfer pengetahuan dan jaringan bisnis. Serta secara konseptual, venturasi didasarkan pada prinsip risk sharing atau berbagi risiko dan profit sharing atau berbagi keuntungan. Perusahaan modal ventura menanamkan modal dalam bentuk penyertaan saham atau pembiayaan berbasis bagi hasil dengan harapan memperoleh keuntungan dari peningkatan nilai perusahaan di masa depan. Oleh karena itu, venturasi berbeda dengan kredit perbankan yang menitik beratkan pada jaminan pada pembayaran dengan tetap. Dalam praktiknya, venturasi ditujukan bagi usaha rintisan atau startup, usaha kecil dan menengah, atau UKM, serta perusahaan inovatif yang memiliki prospek bisnis baik tetapi masih menghadapi keterbatasan modal, manajemen, atau akses pasar. Dengan demikian, venturasi berperan penting dalam mendorong inovasi, kewirausahaan, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, sejarah perkembangan venturasi. Konsep venturasi pertama kali berkembang di Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-20, khususnya setelah Perang Dunia Kedua. Modal ventura muncul sebagai respon terhadap kebutuhan pendanaan bagi perusahaan teknologi dan inovatif yang tidak dapat dibiayai oleh lembaga keuangan tradisional. Salah satu tonggak penting dalam sejarah venturasi adalah berdirinya American Research and Development Corporation atau ARDC pada tahun 1946 yang dikenal sebagai pelopor perusahaan modal ventura modern. Perkembangan venturasi semakin pesat pada era 1970-an hingga 1980-an. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan industri berbasis inovasi, modal ventura menjadi instrumen utama dalam mendukung lahirnya perusahaan besar di sektor teknologi seperti perusahaan komputer dan perangkat lunak. Di Indonesia, kegiatan venturasi mulai diperkenalkan pada akhir tahun 1980-an sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Pemerintah membentuk berbagai perusahaan modal ventura daerah yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha. Seiring perkembangan sistem keuangan, venturasi di Indonesia terus mengalami penyesuaian termasuk penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan modal ventura syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan konsep dasar modal ventura syariah dan modal ventura konvensional. Modal ventura syariah dan modal ventura konvensional sama-sama bertujuan untuk memberikan pembiayaan kepada usaha yang memiliki potensi berkembang. Namun, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam konsep dan prinsip pelaksanaannya. Modal ventura syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah Islam yang melarang adanya riba, gharar, dan maisir. Sistem pembiayaan yang digunakan adalah bagi hasil seperti melalui akad musyarakah atau mudharabah, di mana keuntungan dan risiko usaha ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, usaha yang dibiayai harus bersifat halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Sementara itu, modal ventura konvensional tidak terikat pada prinsip syariah. Pembiayaan lebih berorientasi pada pencapaian keuntungan maksimal dengan mekanisme pengambilan modal yang ditentukan dalam perjanjian. Jenis usaha yang dibiayai tidak dibatasi oleh keuntungan halal atau haram selama usaha tersebut dinilai menguntungkan dan layak secara bisnis. Dengan demikian, perbedaan utama keduanya terletak pada dasar hukum, sistem pembiayaan, pembagian risiko, dan kriteria usaha yang dibiayai. Di sini, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh simulasi perbedaan sistem pengambilan keuntungan modal ventura syariah dan
modal ventura konvensional, di mana modal ventura syariah mengandalkan prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing seperti mudharabah atau musyarakah. Sementara ventura konvensional yaitu fokus pada capital gain dan apresiasi saham atau dividen tetap. Di mana di sini akan membandingkan keduanya dalam skenario investasi 100 juta pada startup selama 2 tahun dengan asumsi keuntungan usaha sebesar 60 juta dan kerugiannya 20 juta di tahun kedua. Selanjutnya, modal ventura syariah dan konvensional berbeda dalam cara bagi keuntungan dan tanggung ruginya. Syariah pakai prinsip bagi hasil tanpa bunga, sementara konvensional lebih ke return tetap atau capital gain. Kemudian cara kerja konvensional yaitu investor beri modal 100 juta ke startup, target returnnya itu 20% per tahun, jadi 20 juta tiap tahun meski usahanya rugi. Total setelah 2 tahun 140 juta, stabil tapi kurang ikut resiko usaha. Sedangkan cara kerja syariah yaitu pakai musyarakah atau kemitraan. Bagi hasilnya yaitu 50/50 dari laba bersih. Tahun pertama untungnya 60 juta. Investor dapat 30 juta, tahun kedua rugi 20 juta, investor tanggung 10 juta, total 120 juta ikut naik turun usaha. Mungkin. Selanjutnya materi terakhir yaitu strategi pengembangan modal ventura syariah. Pengembangan modal ventura syariah dapat dilakukan melalui beberapa strategi utama. Salah satunya adalah meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat mengenai pembiayaan syariah, khususnya bagi pelaku UMKM, agar mereka memahami manfaat sistem bagi hasil. Selain itu, diperlukan dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah yang jelas untuk memperkuat kepercayaan investor dan pelaku usaha. Modal ventura syariah juga perlu melakukan inovasi produk dan pemanfaatan teknologi digital agar pembiayaan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Strategi lainnya adalah menjalin kerjasama dengan UMKM dan industri halal, sehingga tercipta ekosistem usaha syariah yang berkelanjutan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.